Bab 2861 Dia adalah racun. Kelompok pria yang baru saja mundur itu telah memberinya kebencian terakhir. Dr. Erebus menjelaskan apa yang terjadi pada Levi saat dia memeriksa kondisi Forlevia. Tidak ada yang bisa memikirkan kemunculan tiba-tiba Levi karena situasi yang mendesak. Semua perhatian mereka terfokus pada kondisi Forlevia. Dia saat ini mengerang kesakitan di tanah. Lapisan es telah menyelimuti setiap inci tubuh bagian atasnya, tetapi kakinya terasa panas saat disentuh. Yang paling menakutkan adalah garis warna-warni yang melintasi bayangan gelap di wajahnya. Lebih jauh lagi, kekuatan hebat Forlevia terkuras dengan cepat. Dia adalah orang biasa yang tidak berdaya hanya dalam beberapa saat. Itu menunjukkan sifat mematikan dari racun itu. Ekspresi Dr. Erebus berubah serius saat dia terus memeriksa Forlevia. Racun itu telah menyerang setiap inci tubuhnya. Ini perlahan memakannya hidup-hidup. Dia pasti sudah mati jika bukan karena kemampuannya yang kuat, kata Dr. Erebus. Bisakah kamu menyelamatkannya? Zoe bertanya dengan terisak. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Saya perlu 1 dekade untuk menemukan obat untuk salah satu racun saja. Racun ini adalah campuran dari 87 racun. Toksisitas masing-masing racun yang sesuai telah diperkuat. Aku kehabisan akal. Tidak ada yang bisa menyembuhkan racun jenis ini. Yang lebih parah adalah racun ini akan menyerang pikiran dan kesadaran manusia. Ia tidak hanya hidup di dalam tubuh manusia, itu akan mengambil alih tubuh, lalu menghancurkannya. Finalitas dalam kata-katanya merupakan pukulan besar bagi Zoe. Tidak tahan lagi, dia pingsan karena putus asa. Sisanya tidak lebih baik. Khawatir tentang Forlevia, mereka ingin bersandar lebih dekat tetapi dihentikan oleh Dr. Erebus. Tidak, jangan mendekat. Seluruh tubuhnya adalah racun yang mematikan sekarang. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Saya mengenakan sepasang sarung tangan khusus yang berfungsi sebagai penghalang, menghalangi penyebaran racun. Petik 2. Semua orang berhenti di jalur mereka atas peringatan dokter. Mentalitas Dr. Erebus hancur karena ketidakberdayaan dan rasa bersalahnya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain selain dirinya sendiri. Saya minta maaf. Saya tidak bisa menyelamatkan putri Anda, kata Dr. Erebus dengan pasrah setelah beberapa saat. Levi tidak menanggapi permintaan maafnya. Dia memiliki ekspresi tenang dan terkumpul di wajahnya. Dia kemudian perlahan mendekati Forlevia. Dr. Erebus berteriak keras padanya, jangan. Anda tidak bisa menyentuhnya. Dia adalah kejahatan terakhir. Kamu juga akan mati jika menyentuhnya sekarang. Namun, peringatannya jatuh di telinga tuli. Levi mengabaikan peringatannya dan terus maju. Dia membungkuk untuk membawa Forlevia ke dalam pelukannya. Dia menyebarkan inderanya untuk merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Racun itu telah menghancurkan seluruh tubuhnya karena terlalu mematikan. Racun telah menyebar ke setiap inci tubuhnya. Evie telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Dr. Erebus benar. Saya bisa merasakan racun berperilaku seperti yang dia jelaskan. Setelah 87 racun dicampur menjadi satu, ia memiliki kemampuan untuk menyerang otak dan kesadaran inangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kesadaran Forlevia perlahan melemah, dan racunnya menyebar lebih jauh. Evie telah berubah menjadi tubuh racun. Seperti yang dikatakan Dr. Erebus, dia sekarang adalah kebencian terakhir. Dia bukan lagi Evie tapi kebencian terakhir. Itu telah mengambil alih tubuhnya dan menggantikannya. Namun, Levi tidak takut padanya. Apa yang harus ditakuti dari racun dengan kematian Evie? Saya tidak peduli jika saya terinfeksi. Saya akan menyelamatkan diri saya sendiri jika saya menyelamatkan Evie. Semuanya tidak ada artinya jika aku tidak bisa menyelamatkannya. Ayah, aku kedinginan. Forlevia menangis. Jangan khawatir, Evie. Aku di sini. Aku punya rencana. Levi tidak bisa membuat dirinya percaya bahwa kemampuannya yang kuat tidak akan bisa menyelamatkannya dari racun yang mematikan. Bab 2862 Misi penyelamatan gagal. Aku akan segera menyelamatkanmu, Evie. Levi menekankan tangannya ke kepala Forlevia. Dia berusaha menggunakan seluruh kekuatannya untuk membersihkan racun dari tubuh Forlevia. Berdengung, Levi mulai meningkatkan daya isapnya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Ekspresi Dr. Erebus berubah setelah menyaksikan itu. Ia menatap Levi tak percaya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bahkan lebih kuat dari terakhir kali aku bertemu dengannya. Sebelumnya, Dr. Erebus tidak tahu seberapa kuat Levi,
Tetapi sekarang, dia akhirnya bisa menyaksikannya secara langsung. Bahkan dia bisa merasakan Levi hendak menyedot jiwa dari tubuhnya. Dia pasti telah mengumpulkan seluruh energinya untuk membersihkan semua racun dari tubuh Evie. Kekuatan yang begitu menakutkan. Dr. Erebus benar-benar tercengang. Saat berikutnya, jeritan yang menusuk telinga memenuhi udara. Forlevia merasa daya isapnya akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sejauh ini, pembersihan itu cukup efektif. Levi berhasil mengeluarkan cukup banyak racun dari tubuh putrinya. Meskipun Dr. Erebus masih tidak bisa mempercayai matanya, dia harus mengangkat topinya ke Levi karena mengambil pendekatan agresif ini. Kondisi Forlevia telah membaik secara signifikan saat es di tubuhnya mulai mencair. Bahkan garis warna-warni dan bayangan yang merayapi seluruh wajahnya berangsur-angsur menghilang. Itulah betapa kuatnya Levi. Pendekatannya mungkin agresif tetapi efektif untuk meredakan gejala. Kulit Forlevia telah kembali ke keadaan semula, dan dia terlihat baik-baik saja sekarang. Namun, ekspresi di wajah Levi tetap muram. Dr. Erebus langsung tahu alasannya. Dia gagal. Meskipun dia berhasil mengeluarkan beberapa racun dan mengendalikan semua gejalanya, sebagian besar racun telah menyusup ke setiap sel tubuh Forlevia. Seperti yang dikatakan Dr. Erebus sebelumnya, tubuh Forlevia dan Final Malice telah menjadi satu. Dengan kata lain, Forlevia sekarang menjadi tuan rumah dari Final Malice. Racun yang dihisap Levi hanyalah bagian dari kebencian terakhir yang belum menyusup ke tubuh Forlevia. Tubuhnya telah menyerap sebagian besar racun. Bisakah Levi membersihkan sisa racun dari tubuhnya? Paling pasti, dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah memisahkan racun dari sel, tapi itu juga berarti dia harus mengorbankan nyawa Forlevia. Dr. Erebus segera pergi untuk memeriksa tubuh Forlevia. Ia lalu menatap Levi tak percaya. Dia tidak percaya pria itu berhasil menghidupkan kembali putrinya ketika dia sudah di ambang kematian. Namun meski begitu, apa yang dilakukan Levi bukanlah solusi permanen. Final Malice telah sepenuhnya memenuhi tubuh Forlevia. Levi tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah tidak peduli seberapa drastis pendekatannya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa Forlevia. Tubuhnya akhirnya akan menjadi tuan rumah dari Final Malice. Namun, Levi tidak mau menyerah. Dia menggunakan segala macam metode untuk terus-menerus membersihkan racun dari tubuh Forlevia. Dia bahkan bereksperimen dengan semua teknik dari manual kuno mentornya. Teknik-teknik itu mungkin efektif dalam menghilangkan racun lain tetapi tidak Final Malice. Metode yang paling efektif adalah pendekatan agresif yang digunakan Levi sebelumnya, karena pendekatan tersebut dapat menyerap beberapa racun dan meredakan gejala untuk sementara waktu. Yang bisa dilakukan Levi sekarang adalah terus menekan gejalanya, menghambat proses mengubah Forlevia menjadi tuan rumah Final Malice. Ketegangan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dr. Erebus tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan, gumam Levi. Dia belum siap untuk menyerah. Evie tidak akan mati seperti ini. Tidak mungkin. Saya yakin saya mampu menyelamatkan Evie. Saya akan mencoba setiap solusi yang mungkin untuk menyelamatkannya. Bab 2863 Perubahan tak terduga. Setelah beberapa kali gagal, Levi memutuskan untuk menggunakan energi spiritual paling murni untuk membersihkan tubuh Forlevia. Dengan begitu, ia berharap bisa menghambat penyebaran racun tersebut. Pada saat yang sama, dia juga menguji air untuk melihat apakah dia bisa memisahkan racun dari selnya. Levi percaya bahwa Forlevia tidak akan berada dalam bahaya selama dia ada. Dr. Erebus juga tercengang melihat Forlevia masih hidup. Dalam keadaan normal, gadis itu pasti sudah mati sekarang, karena Final Malice benar-benar tidak bisa dihancurkan. Salah satu racun akan memberikan pukulan fatal, apalagi combo yang terdiri dari 87 jenis berbeda. Aku tidak akan membiarkan Dewa Kematian mengambil Evie. Kebencian terakhir mungkin tidak bisa dihancurkan, tetapi Levi tidak akan membiarkan hal itu menghentikannya untuk menyelamatkan putrinya. Pada saat itu, gelombang energi yang kuat menekan racun agar tidak mengalir melalui pembuluh darah Forlevia. Bagian yang paling menantang adalah menarik racun dari sel Forlevia, karena keduanya telah berubah menjadi satu kesatuan. Masih ada waktu. Kita bisa melakukan ini. Dengan kemampuanku, aku yakin aku bisa menyelamatkan nyawanya. Levi berkata dengan mantap. Dr. Erebus tahu betapa mengerikan situasinya.
Dia ingin mengatakan sesuatu yang bisa meredam semangat Levi tapi akhirnya menahan lidahnya. Tidak ada yang tidak mungkin dengan Levi. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Kami akan mencoba setiap metode yang mungkin. Dr. Erebus menanggapi dengan anggukan mantap. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Levi. Apakah menurutmu orang-orang itu tahu apa yang harus dilakukan? Saya kira tidak demikian. Mereka menciptakan final malis tetapi tidak menemukan penawarnya. Dr. Erebus menggelengkan kepalanya. Akan menjadi keajaiban jika seseorang benar-benar memiliki penawarnya. Baiklah, tidak ada gunanya menjaga mereka tetap hidup kalau begitu. Aku akan membunuh mereka satu persatu saat aku melihat mereka. Anda bisa lari, tetapi Anda tidak akan pernah bisa bersembunyi. Kilatan tajam melintas di mata Levi. Levi akan mengejar mereka jika bukan karena Forlevia. Saat ini, menyelamatkan putrinya adalah prioritas utamanya. Mereka semua harus mati setelah melakukan ini pada putriku. Aku akan memastikan mereka mati dengan menyedihkan. Aku akan kembali ke Erudia sekarang. Kalian semua menyusulku nanti. Levi kemudian menggendong putrinya dan pergi. Dengan kemampuan Levi, dia bisa kembali ke Erudia dalam waktu singkat. Ketika dia sedang dalam perjalanan, dia merasakan bahwa suasana di luar dipenuhi dengan energi spiritual. Energinya bahkan lebih kuat di beberapa area yang lebih berbahaya. Tiba-tiba, Levi memikirkan sebuah ide. Bagaimana jika Forlevia adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Dengan melakukan itu, dia mungkin bisa mengatasi efek fatal dari racun dan bahkan memanipulasinya untuk keuntungannya. Energi spiritual yang kaya di sekitar area ini adalah tempat yang sempurna bagi Forlevia untuk menggunakan kekuatannya. Sementara yang lain hanya bisa secara pasif membiarkan energi spiritual memasuki tubuh mereka, Forlevia memiliki kemampuan untuk menyerapnya. Dia pasti akan mendapat manfaat dari energi spiritual di sini. Levi kemudian menyuruh Forlevia untuk mencobanya. Dia ingin dia menggunakan kekuatannya untuk menyerap energi spiritual dan menggunakan energi untuk membersihkan tubuhnya. Levi melihat secercah harapan. Alih-alih melanjutkan perjalanannya kembali ke Erudia, dia menurunkan Forlevia dan memintanya untuk menggunakan kekuatannya untuk menyerap energi spiritual. Forlevia melakukan apa yang diperintahkan Levi padanya dan mulai menyerap energi spiritual. Semuanya berjalan lancar pada awalnya, karena Forlevia mengendalikan aliran energi spiritual di sekitar atmosfer. Levi menanggapi dengan senyuman ketika semuanya berjalan sesuai rencananya. Harapan menyala di matanya. Bisakah itu benar-benar bekerja? Bisakah Evie membersihkan racun dari tubuhnya dengan menggunakan teknik pembersihan ini? Bahkan Forlevia senang dengan pergantian peristiwa. Dia pikir semuanya akan berjalan dengan baik. Forlevia meningkatkan kekuatannya untuk menyerap lebih banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dia bahkan mencoba untuk membersihkan racun dari tubuhnya. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bab 2864 Progeria dewasa. Tiba-tiba, Forlevia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Levi dibuat bodoh. Dia panik dan mulai berteriak ketika dia melihat bagaimana racun mulai menyebar di tubuhnya lagi. Racun mulai mengalir melalui pembuluh darah di wajah Forlevia dan meluas ke bagian lain dari tubuhnya seperti akar pohon yang luas. Seolah-olah racun telah berubah menjadi makhluk hidup yang bertekad menghuni tubuh Forlevia. Setelah batuk darah terus-menerus selama beberapa waktu, Forlevia pingsan. Efek dari putaran ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Untuk menekan penyebaran racun, Levi mengangkat Forlevia, meletakkan telapak tangannya di tubuhnya, dan menyalurkan gelombang energinya ke tubuhnya. Racunnya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya berjalan dengan baik ketika Forlevia menggunakan kekuatannya untuk menyerap energi spiritual, tetapi tindakan membersihkan final malis dari tubuhnya langsung memicu reaksi. Bagaimanapun, tubuh Forlevia dan racunnya telah menyatu. Menurut Dr. Erebus, final malis adalah racun yang rumit, karena tidak memungkinkan Forlevia untuk mengeluarkannya dari tubuhnya karena dia adalah inangnya sekarang. Semakin dia mencoba untuk menyingkirkan racun, semakin banyak kerusakan yang akan dia timbulkan pada tubuhnya. Reaksinya begitu kuat sehingga Forlevia tidak bisa berhenti batuk darah. Tidak akan menjadi masalah jika darah yang dimuntahkannya berwarna hitam atau warna lain. Itu berarti dia telah berhasil mengeluarkan racun dari tubuhnya. Tetapi fakta bahwa dia memuntahkan darah merah segar berarti dia menghabiskan energi hidupnya.
Levi bisa merasakan bahwa Forlevia mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dia panik dan segera melangkah untuk mencegah racun menyebar. Dia tidak akan membiarkan racun memiliki caranya sendiri. Begitulah cara dia membantu Forlevia menipu kematian sebelumnya. Tapi kali ini, dia merasa lebih sulit untuk menekan racunnya. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat mengerahkan energinya untuk menghentikan penyebaran racun. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah untuk sementara meminimalkan efek reaksi. Levi hanya bisa terus-menerus menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh Forlevia untuk membantunya menenangkan racunnya. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak energi untuk meredam aktivitas racun daripada di babak terakhir. Levi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Saya perlu berhati-hati. Aku tidak bisa habis-habisan dan menyakiti Forlevia. Saat ini, saya hanya bisa mencoba memikirkan pendekatan yang tidak terlalu berbahaya untuk mengendalikan situasi. Saya tidak akan mengambil risiko menempatkan Forlevia dalam bahaya dengan mengambil pendekatan drastis apapun. Levi mungkin telah menekan penyebaran racun, tetapi dia melihat beberapa helai rambut Forlevia telah berubah menjadi abu-abu. Progeria dewasa, tapi dia hanya seorang gadis muda. Zoe akan menangis jika dia melihat ini. Efek dari final malis sangat menakutkan. Jelas, racun itu telah merusak kekuatan hidup Forlevia. Saya harus lebih berhati-hati dalam menangani situasi ini. Aku baik-baik saja, ayah. Jangan khawatirkan aku. Forlevia terbangun dan berkata dengan suara lemah. Setelah mendengar itu, air mata mengalir di mata Levi. Meskipun dia berhasil mengendalikan final malis untuk sementara, racun itu telah menguras kekuatan hidup dari Forlevia, menyebabkan dia menua dengan cepat. Ini buruk. Kita harus memikirkan solusi yang aman. Jika tidak, mimpi buruk ini akan menghantui kita selama sisa hidup kita. Jika kita tidak melakukan apapun tepat waktu untuk menghambat racun, final malis akan mengambil alih dan mengubah Forlevia menjadi inangnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Levi bergumam. Dia tidak hanya takut pada efek racun, tetapi dia juga khawatir Forlevia akan terus menua. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Levi. Itu dia, kita bisa mencobanya. Namun, dia percaya metode ini hanya bisa menghentikan sementara Forlevia dari penuaan. Saya tidak tega melihat putri saya menjalani sisa hidupnya dengan kepala penuh uban. Aku tidak boleh membiarkan Evie dan Zoe mengetahui hal ini. Bab 2865 Semua harapan hilang. Metode Levi sangat sederhana. Dia pada dasarnya menggunakan darahnya sendiri untuk memasukkan obat ke dalam tubuh Forlevia. Mengingat betapa kuatnya dia, hampir setiap bagian dari dirinya memiliki sifat magis. Bahkan setetes darahnya sekuat ramuan ajaib, jadi dia berencana menggunakan darahnya untuk memulihkan kekuatan hidup yang telah hilang dari Forlevia. Begitu saja, Levi segera mengambil sebagian dari darahnya dan membuat pil sesuai dengan metode kuno. Dia kemudian memberi pil itu ke Forlevia, dan lusinan helai rambut abu-abunya langsung menghitam. Merasa lega bahwa pil yang dibuat dari darahnya efektif, Levi berencana untuk mengisi sendiri sisa kekuatan hidup Forlevia. Saya tidak boleh melakukan tes ini lagi pada Evie, atau sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Mungkin aku bisa menemukan semacam obat untuk keracunannya di Erudia. Dengan pemikiran itu, Levi bergegas kembali ke Erudia dan dengan cepat pergi menemui Dakson dan yang lainnya. Apa yang salah? Apa terjadi sesuatu pada Evie? Dakson bertanya dengan cemas ketika dia melihat keadaan Forlevia. Levi kemudian memberi mereka ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Apa? Kejahatan terakhir. Semua orang terkejut dan dengan cepat memeriksa Forlevia. Bahkan mentor Forlevia datang bergegas untuk memeriksa kondisinya. Raut wajah mereka berubah suram ketika mereka melihat betapa menakutkannya efek dari final malis. Racun macam apa ini? Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Seru Dakson tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya. Levi menghela napas panjang. Itu yang diharapkan. Racun ini adalah kombinasi sempurna dari 87 racun lainnya, dan aku ragu kita bisa melakukan apapun terhadap salah satu dari racun itu juga. Mentor Forlevia memiliki keputusasaan tertulis di seluruh wajah mereka saat mereka memandangnya. Ola Kardinal dan Eragon sama-sama mengirim ahli racun mereka untuk memeriksa Forlevia. Selain itu,
Venom Fin juga datang dengan sekelompok dokter yang membawa peralatan medis paling canggih. Itu adalah konsultasi yang melibatkan semua ahli di bidangnya. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dari ruangan dengan wajah muram. Tidak ada yang berani melihat Levi karena tidak ada dari mereka yang bisa menemukan cara untuk menyembuhkan Forlevia. Jangan khawatir, Raja Mahkota. Aku akan membaca manual kuno dari The Cardinal Hall dan Eragon segera. Siapa tahu, kita mungkin menemukan solusi kita di buku-buku itu, kata Dakson. Oh, bagaimana dengan senior dari The Manifest Court? Mereka cukup berpengetahuan, jadi mereka mungkin tahu sesuatu tentang ini. Seseorang mengingatkan mereka. Levi segera menggendong Forlevia dan pergi menemui para senior dari The Manifest Court. Kali ini, Levi bisa melihat seperti apa mereka sebenarnya, tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan penampilan mereka. Yang dia pedulikan hanyalah menyembuhkan Forlevia dari keracunannya. Para senior dari The Manifest Court tidak membuang waktu untuk merawat Forlevia, tetapi mereka semua menggelengkan kepala setelah memeriksa kondisinya. Racun ini terlalu jahat untuk metode pengobatan konvensional bahkan untuk melakukan apapun. Aku belum pernah mendengar ada sesuatu yang bisa menyembuhkannya. Selain itu, racun ini mulai hidup berdampingan dengan tubuhnya, yang membuat kita semakin sulit untuk melakukan apapun. Itu menguras kekuatan hidupnya sambil mengambil alih tubuhnya pada saat yang sama. Bahkan 3 senior paling cakap dari The Manifest Court tidak dapat berbuat apa-apa. Hati Levi mencelos memikirkan hal itu. Bahkan jika Divine Brigadier membaca semua manual kuno, aku ragu dia akan dapat menemukan sesuatu yang berguna untuk situasi ini. Racun ini berada di luar jangkauan kita. Beberapa saat kemudian, Dakson kembali dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Saya telah membaca setiap manual kuno yang kami miliki, tetapi saya tidak dapat menemukan sesuatu yang membantu sama sekali. Kaki Levi menyerah, dan dia jatuh ke lantai dengan putus asa. Apa yang harus saya lakukan? Semua harapan hilang. Bab 2866 menemukan harapan. Dia telah bergegas ke Erudia dengan harapan The Cardinal Hall dan Eragon dapat menyelamatkan Forlevia karena mereka memiliki manual kuno serta ahli dalam pengobatan dan racun. Jika mereka tidak dapat melakukan apa-apa, maka semua harapan akan sia-sia baginya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Semua harapan hilang sekarang. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana mencari obatnya. Aku mungkin bisa menjaga kondisi Evie tetap stabil saat ini, tapi itu hanya sementara. Jadi bagaimana jika saya sangat kuat dan tidak terkalahkan? Jadi bagaimana jika saya bisa menyelamatkan dunia ini dari letusan super spiritual Leyline? Apa gunanya memiliki kekuatan untuk membunuh dewa jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan Evie? Dr. Erebus kembali dengan Zoe dan yang lainnya tak lama setelah itu, dan Zoe pingsan di tempat ketika dia mendengar tentang situasinya. Ibu Levi dan mertuanya juga pingsan di tempat karena putus asa. Dr. Erebus memiliki rasa bersalah tertulis di seluruh wajahnya saat dia berseru, "Sialan, aku bisa menyembuhkannya dari racun ini, tapi itu akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun. Apakah tidak ada cara lain?" Semua orang bertanya serempak. Kita mungkin memiliki harapan jika Ordo Gerejawi atau persekutuan esoterik ada, tapi keduanya hanyalah legenda, seru Dakson sambil menghela nafas tiba-tiba. Dia mengerti betul bahwa kedua organisasi itu hanya ada dalam legenda. Namun, yang lain menjadi bersemangat ketika mereka mendengar itu. Itu sempurna. Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik memang ada. Merekalah yang membunuh Ichirou dari Raisonia. Setiap negara di dunia tergila-gila dengan mereka. Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik benar-benar ada. Kamu bisa mencoba mencari bantuan anggota senior mereka. Ya, ayo kita cari mereka. Semua orang merasa seperti mereka telah menemukan harapan baru ketika mereka mendengar tentang Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik. Mereka kemudian mulai mendesak yang lain untuk memulai pencarian, tetapi Levi tidak sedikit pun bersemangat. Akulah yang membunuh Ichirou. Tidak ada yang namanya Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik. Mereka hanya barang legenda. Tidak ada harapan baru jika kedua organisasi itu tidak nyata. Apa gunanya mencari hal-hal yang bahkan tidak ada? Dengan mengingat hal itu, Levi berkata, kamu tidak akan dapat menemukannya karena mereka tidak ada. Mungkin orang lain yang membunuh Ichirou. Dakson menatap Levi dalam-dalam setelah mendengar itu, tapi dia tidak berani menanyakannya pada saat itu. Lagi pula, suasananya terlalu suram untuk pertanyaan seperti itu.
Sepertinya kita tidak akan bisa melawan racun ini sendirian. Oh, bagaimana kalau kita meminta bantuan dewa dari negara lain? Mengingat betapa kuatnya mereka, racun ini mungkin hanya sepotong kue untuk mereka. Seseorang menyarankan. Karena orang-orang masih kekurangan pengetahuan tentang dewa, mereka benar-benar percaya bahwa dewa adalah makhluk surgawi maha kuasa yang sebenarnya yang mampu menyelesaikan masalah apapun. Namun, mendengar itu hanya membuat Levi semakin marah. Apa gunanya para dewa itu jika bahkan aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Apa itu dewa? Dr. Erebus dan yang lainnya bertanya karena mereka masih tidak tahu apa-apa tentang dewa. Setelah mengetahui apa itu dewa, beberapa dari mereka setuju bahwa ide itu bisa berhasil. Jika mereka disebut dewa, maka mereka pasti dewa yang sebenarnya. Kalau begitu, menyingkirkan racun ini semudah menjentikkan jari. Meskipun Dr. Erebus percaya itu bisa berhasil, dia tetap diam ketika melihat tanggapan Levi terhadap saran itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Levi jauh lebih kuat daripada semua dewa di luar sana. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah mengalami kekuatan Levi beberapa waktu lalu. Orang ini cukup kuat untuk mengangkat seluruh dunia. Orang-orang ini mungkin hanya memberi para dewa terlalu banyak pujian. Saya tidak berpikir ada yang benar-benar tahu seberapa kuat dewa itu. Tepat saat semua orang hendak menjangkau dewa dari negara lain, Levi berkata dengan keras, tidak ada gunanya meminta bantuan dewa itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita. Dr. Erebus dapat mengkonfirmasi teorinya setelah mendengar itu. Aku tahu itu. Dewa tidak dapat membantu sama sekali. Bagaimana kalau kita mencoba keberuntungan kita dengan Zarain, Tuan Garrison? Dia menyarankan. Bab 2867 meminta bantuan dewa. Karena mereka tidak bisa mengandalkan orang-orang di Erudia untuk menyelesaikan masalah, Zarain adalah satu-satunya negara tempat mereka bisa menaruh harapan. Baiklah, ayo kita coba. Levi langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian meraih Forlevia ke dalam pelukannya dan menuju Zarain dengan Dr. Erebus sementara semua orang menonton dengan bingung. Mengapa Levi tidak percaya pada keberadaan Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik? Seluruh dunia sekarang mengklaim bahwa kedua entitas misterius itu nyata. Heck, mereka bahkan membunuh Ichiro. Juga, mengapa dia tidak percaya pada kemampuan dewa? Mereka praktis dewa. Sekuat apapun racun ini, itu masih buatan manusia. Mengapa dewa tidak bisa melawannya? Ada begitu banyak harapan dalam mencari bantuan mereka, jadi mengapa Levi begitu keras kepala untuk menolaknya? Mengapa dia tidak pergi saja ke Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik untuk meminta bantuan? Mengapa dia mengabaikan dewa sebagai tidak mampu bahkan tanpa mencoba? Mengapa dia lebih suka mencoba peruntungannya dengan Zarain, negara yang setingkat dengan Erudia, daripada dewa? Fakta bahwa Levi pergi dengan tergesa-gesa hanya membuat mereka semakin bingung. Saya tidak mengerti. Levi mengaku sangat mengkhawatirkan putrinya, namun aku merasa dia tidak benar-benar peduli padanya sama sekali. Semua orang setuju dengan pernyataan itu. Secara teoritis, Levi harus segera mencari dewa atau Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik untuk meminta bantuan, namun dia pergi ke Zarain. Meski begitu, untuk mengklaim bahwa dia tidak peduli dengan putrinya sama sekali juga tidak akurat karena dia tampaknya tidak peduli, lebih cemas tentang dia daripada orang lain. Siapa bilang dewa tidak bisa membantu? Apakah dia pernah melakukan kontak pribadi dengan mereka sebelumnya? Bagaimana dia bisa tahu kemampuan dewa apa? Seseorang memprotes. Mentor Forlevia juga sangat cemas. Kita harus mencoba dewa terlepas dari apakah mereka mampu atau tidak. Iya, ayo minta dewa untuk membantu Forlevia. Tepat. Jika Levi tidak mau melakukannya, kami akan melakukannya. Para tetua sangat putus asa sehingga mereka memutuskan untuk mencari dewa untuk bantuan. Pergi ke dewa adalah pilihan terbaik. Saya mendengar mereka memiliki kekuatan dewa yang mampu menghancurkan dan mengolah kultivasi. Menyembuhkan keracunan Evi harus sesuai dengan kemampuan mereka. Semua orang setuju dengan pernyataan itu. Mengingat bagaimana keadaan dalam keadaan menurun di sini di Erudia, dewa mungkin tidak setuju untuk membantu kita sama sekali. Opsi ini akan sangat sulit, tetapi kita harus mencobanya. Kita mungkin akan membayar harga yang mahal bahkan jika kita mendapatkan dewa untuk membantu kita, kata salah satu tetua. Sementara itu, kami membutuhkan kalian untuk mencari Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik juga. Mereka pasti ada hubungannya dengan kematian Ichiro.
Mereka juga mendesak yang lain untuk pergi mencari ordo gerejawi dan persekutuan esoterik. Tentu, kami akan mencoba yang terbaik. Dengan itu, semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Bahkan Dakson dan kepala Dragonites mulai membaca semua jenis manual kuno untuk melihat apakah mereka akan beruntung. Tidak lama kemudian Levi dan Dr. Erebus tiba di Zarain. Ambil aku Black Hawk. Buru-buru. Levi berteriak cemas ketika dia menemukan Dewa Digital dan yang lainnya yang sedang dalam perjalanan kembali. Anda benar-benar masih hidup, Tuan Garrison. Digital God bertanya dengan penuh semangat saat dia berjalan ke arahnya. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dapatkan aku Black Hawk sekarang juga. Teriak Levi. Oh, omong-omong, otak anak ini berisi informasi dari seluruh dunia. Biarkan dia mencari orang yang mungkin bisa membantu kita. Dr. Erebus menambahkan. Levi kemudian mengisi Digital God dalam situasi tersebut, dan yang terakhir mulai mencari melalui database-nya untuk setiap informasi yang relevan. Black Hawk tiba tak lama setelah itu, dan Levi dengan cepat memberitahu dia tentang apa yang terjadi bahkan sebelum dia sempat terkejut. Saya akan mengatakan peluang Anda kecil atau tidak ada jika Dr. Erebus tidak dapat membantu Anda, tetapi saya akan mencoba meminta para ahli di SHIELD untuk melihat apakah mereka memiliki individu berbakat yang mungkin dapat membantu, kata Black Hawk sambil menatap Dr. Erebus. Bab 2868 Solusi dari Ratusan Pakar. Tidak perlu seorang jenius untuk membaca yang tersirat dan mencari tahu apa yang dia maksud. Jika seseorang sekuat Dr. Erebus tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kecil kemungkinannya bagi orang lain untuk melakukannya. Meskipun peluangnya sangat tipis, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena itu, Black Hawk melanjutkan dengan menghubungi SHIELD serta Semite dan Nil untuk melihat apakah mereka bisa membantu. Lagi pula, mereka memiliki orang-orang yang mendukung mereka yang tidak dia ketahui. Haruskah kita juga mencoba menanyakan beberapa dewa yang baru-baru ini muncul? Black Hawk bertanya. Levi langsung menolak sarannya. Seandainya Black Hawk merekomendasikan seseorang dari latar belakang lain, Levi mungkin benar-benar mempertimbangkan untuk memberi mereka kesempatan. Dia tahu dewa lebih baik daripada orang lain di luar sana. Alasan mereka menjadi dewa adalah karena mereka menyerap energi spiritual yang telah disaring oleh Levi dengan tubuhnya sendiri. Karena itu, tidak mungkin mereka bisa menyelesaikan masalah ini jika Levi pun tidak bisa. Bagaimana Levi begitu yakin bahwa dewa tidak bisa membantu? Black Hawk berpikir dalam kebingungan, tetapi dia memilih untuk tidak membahas masalah itu. Mendapatkan dewa untuk membantu cukup sulit, dan fakta bahwa Zarain memutuskan untuk tidak terlibat dengan dewa untuk saat ini hanya memperburuk keadaan. Karena itu, Black Hawk tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Levi. Meskipun dewa digital praktis adalah superkomputer manusia, masih sangat sulit baginya untuk menemukan orang yang cocok dengan kriteria yang diperlukan. Orang itu tidak hanya harus ahli dalam bidang kedokteran, tetapi mereka juga setidaknya harus setingkat dengan Dr. Erebus. Setelah menyaring semua kandidat potensial, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan satu pun yang cocok untuk pekerjaan itu. Para ahli di SHIELD mulai memantau kondisi Forlevia dengan segala macam perangkat sementara Levi tetap berada di sisinya setiap saat. Karena SHIELD terus-menerus meneliti teknologi sebelumnya, mereka memiliki peralatan dan mesin yang lebih baik yang tersedia. Misalnya, mereka memiliki peralatan yang mampu membedah bentuk kehidupan yang tidak diketahui dan pengalaman untuk melaksanakan tugas tersebut. Setelah mendengar tentang betapa menakutkannya racun itu, Semite dan Nil mengirim beberapa ahli top dan spesialis toksikologi untuk membantu. Mereka bahkan membawa teknologi yang belum dimiliki SHIELD. Satu pandangan saja sudah cukup bagi semua orang untuk melihat bahwa struktur dan bahan perangkat itu benar-benar baru. Hanya pejabat tinggi yang tahu tentang teknologi semacam itu. Oleh karena itu, wajar bagi mereka yang memiliki level Black Hawk untuk tidak pernah mendengarnya. Namun, mereka tidak peduli tentang itu di saat krisis seperti ini. Levi sangat mengkhawatirkan Forlevia sehingga dia tidak ingin mengkhawatirkan hal lain. Beberapa saat kemudian, mereka dapat menemukan 7 individu yang telah dipilih oleh Digital God, dan Black Hawk dengan cepat membawa mereka semua. Bahkan Dr. Erebus terlibat dalam operasi itu sendiri. Begitu saja, ratusan ahli mulai menganalisis kondisi Forlevia dengan teknologi canggih untuk mengembangkan rencana perawatan. Karena sifat racun yang unik,
mereka berhasil mengumpulkan begitu banyak ahli medis di satu tempat. Siapa tahu, mungkin ini akan benar-benar berhasil. Levi melihat secercah harapan ketika dia melihat mereka semua bekerja bersama. Waktu terus berlalu, dan 57 jam telah berlalu sebelum mereka akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Levi juga telah memeras otaknya untuk mencari solusi. Saya ingin tahu apakah ada cara bagi saya untuk menggunakan kekuatan besar saya untuk menyembuhkan Evie. Jika ada cara untuk mentransfer racunnya ke dalam tubuh saya sehingga saya dapat menanggungnya untuknya, saya akan dengan senang hati melakukannya dalam sekejap. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika Black Hawk memberitahunya bahwa mereka telah sampai pada suatu kesimpulan. Levi dengan cepat melompat berdiri setelah mendengar itu dan bergabung dengan kerumunan. Para ahli dan spesialis semuanya kelelahan setelah berada dalam kondisi fokus yang intens untuk waktu yang lama. Tetapi kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Dr. Erebus, bagaimanapun, mempertahankan ekspresi muram. Kami telah menyimpulkan bahwa hanya ada satu opsi yang tersedia. Yang tersisa hanyalah menanyakan apakah Anda setuju dengan itu, kata salah satu spesialis saat mereka semua menatap Levi. Apa itu? Levi bertanya dengan cemas. Bab 2869 hidup berdampingan dengan racun. Sebagian besar ahli memiliki senyum di wajah mereka. Kami telah menemukan solusi. Mereka bersemangat karena mereka memang menemukan cara untuk mengobati Forlevia. Namun, Dr. Erebus menghela nafas sebagai tanggapan. Dia tampaknya tidak terlalu puas dengan metode yang mereka buat. Levi memperhatikan ekspresi wajah semua orang, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah ketika dia melihat ekspresi Dr. Erebus. Solusinya sederhana. Kami akan membiarkan anak itu hidup berdampingan dengan sempurna dengan racun di tubuhnya. Kata salah satu pakar toksikologi. Hidup bersama. Bagaimana apanya? Levi tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Bukankah Evie sudah hidup berdampingan dengan racun sekarang? Apa bentuk koeksistensi lain yang ada? Saya pikir akan lebih baik jika saya melakukan penjelasan. Dr. Erebus melangkah maju dan menatap lurus ke arah Levi sambil melanjutkan, mereka sedang mendiskusikan bagaimana mereka akan membiarkan racun mengambil alih tubuh Evie sepenuhnya. Dengan begitu, Evie akan menjadi racun yang sebenarnya. Levi langsung mengerti apa yang coba dikatakan oleh Dr. Erebus. Itulah yang dialami Evie saat ini. Dia pada akhirnya akan menjadi racun itu sendiri, jadi yang bisa kulakukan hanyalah menunda proses itu sebanyak mungkin. Bukankah itu hanya membiarkannya mengambil alih tubuhnya? Bagaimana itu hidup berdampingan? Levi bertanya dengan bingung. Dengan hidup berdampingan, itu berarti dia bisa mempertahankan kesadarannya meskipun tubuhnya menjadi racun. Namun, Evie tidak akan memiliki kendali atas tubuhnya, jelas Dr. Erebus. Saat itulah Levi perlahan memahami apa yang mereka maksud. Dengan kata lain, Evie hanya akan mempertahankan kesadarannya sementara tubuhnya menjadi racun sepenuhnya. Apakah itu berarti dia tidak akan bisa mengendalikan mata, hidung, dan mulutnya? Apakah kita hanya bisa memantau kesadarannya melalui penggunaan peralatan khusus? Dia bertanya dengan cemas. Dr. Erebus mengangguk. Dengan tepat. Sejujurnya, tidak ada bedanya apakah dia bisa mempertahankan tubuhnya atau tidak. Soalnya, fokus utama kami di sini hanyalah untuk mempertahankan kesadarannya. Karena tidak harus disimpan di tubuhnya, kita bisa mengekstrak dan memisahkannya dari tubuhnya. Dia telah membuat dirinya sangat jelas dengan penjelasan itu. Forlevia, termasuk otaknya, pada akhirnya akan diambil alih oleh racun itu. Hanya sesuatu tanpa bentuk fisik seperti kesadarannya yang bisa dikeluarkan dari tubuhnya. Karena itu, apakah mereka menyimpan tubuhnya atau tidak masalah sama sekali. Satu-satunya alasan mereka bahkan akan mencoba untuk menjaga tubuhnya adalah karena mereka tahu betapa Levi mencintainya. Dengan mempertahankan kesadaran Forlevia, mereka setidaknya bisa membuatnya tetap hidup bahkan jika tubuhnya berubah menjadi racun. Dia praktis akan seperti seseorang dalam keadaan vegetatif tetapi sedikit lebih kuat. Dengan teknologi canggih dari perangkat mereka, Levi akan mampu mendeteksi dan bahkan berkomunikasi dengan kesadaran Forlevia. Selain itu, mereka juga bisa menjaga tubuhnya agar tidak membusuk. Ini adalah satu-satunya pilihan yang kami miliki untuk kami. Tanpa itu, Forlevia akhirnya akan mati dan kehilangan kesadarannya bersama dengan hidupnya. Sekarang saya memikirkannya,
Para ahli dan spesialis ini sebenarnya tidak berdaya melawan racun. Tentu, bagus bahwa mereka dapat membantu Evie mempertahankan kesadarannya, tetapi melakukan itu adalah bentuk kompromi, bukan solusi. Tetap saja, hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Tunggu, tidak. Saya tidak akan setuju dengan ini. Bagaimana mungkin saya membiarkan putri saya direduksi menjadi kesadaran belaka? Ini sama sekali bukan solusi. Saya tidak akan menerima ini. Saya tidak dapat menerima opsi ini. Saya ingin menjaga kesadaran putri saya dan tubuhnya tetap hidup. Terlepas dari itu, saya berterima kasih kepada Anda semua atas waktu dan energi Anda. Saya berutang budi kepada Anda semua, jadi telepon saja saya jika Anda membutuhkan bantuan saya. Levi berkata dengan sopan. Tidak apa-apa, kami akan terus mencari solusi lain sementara Anda mencari alternatif di luar sana. Mereka tidak menganggap serius janji Levi karena dia bukan dewa. Dengan itu, Levi hanya bisa melanjutkan pencarian solusi. Bab 2870 terlalu kuat untuk racun. Sementara itu, Smite dan Neil mengadakan pertemuan di suatu tempat di Zarain. Racun yang dimiliki Putri Levi adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun. Kami baru saja menerima kabar dari seorang utusan. Mereka bilang mereka tertarik dengan racun itu dan ingin kami mengirimi mereka sampel. Kata Neil. Smith mengangguk. Oke, saya akan segera mengirimkan sampel kepada mereka. Sejujurnya, Putri Levi benar-benar beruntung. Jika mereka tertarik dengan racun ini, maka mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Jelas, mereka berdua mengacu pada organisasi yang mendukung Zarain. Namun, Levi tidak tahu sama sekali bahwa mereka tertarik pada zat yang meracuni putrinya. Dia mencoba yang terbaik untuk bertukar pikiran dengan Dr. Erebus dan Digital God. Bagaimana jika aku diracuni dengan benda itu? Tanya Levi. Dr. Erebus memeriksa tubuh Levi dan menelan dengan cemas saat dia menjawab, mengingat kondisimu saat ini, racun ini tidak akan bisa mempengaruhimu sama sekali. Faktanya, tubuhmu sangat kuat sehingga bahkan tidak bisa masuk ke tubuhmu. Ini jelas merupakan tubuh sempurna yang pernah saya lihat. Bagaimana mungkin manusia biasa menjadi begitu kuat? Sedikit yang Dr. Erebus tahu bahwa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es. Seolah-olah tubuh Levi adalah matahari, dia mendapati dirinya tidak dapat melihatnya secara langsung. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa racun itu dapat membahayakan semua orang, tetapi mungkin tidak dapat merusak Levi. Saya punya ide dalam pikiran. Saya berencana memperkuat tubuh Evie untuk melihat apakah itu bisa menghilangkan racun itu sendiri. Saya sudah mencoba agar Evie menyerap energi spiritual menggunakan teknik saya. Seharusnya aman selama kita tidak mencoba mengeluarkan racunnya sendiri, saran Levi setelah mendengar apa yang dikatakan dokter. Dr. Erebus menyadari apa yang Levi maksudkan. Saya paham apa yang kamu maksud. Anda ingin memperkuat Evie sampai racun tidak dapat melukainya, kan? Meskipun mungkin baik bagi Evie untuk menyerap energi spiritual, untuk saat ini, ada kemungkinan dia merangsang racun ketika dia menjadi lebih kuat. Entah itu atau energi spiritual yang dia serap akhirnya digunakan oleh racun sebagai nutrisi. Pernahkah Anda mempertimbangkan semua itu? Pertanyaan Dr. Erebus membuat Levi terdiam karena dia sendiri tidak memiliki jawabannya. Dia berpikir untuk mencoba apa saja dan segala sesuatu yang memiliki sedikit peluang untuk berhasil, tetapi mendengar peringatan Dr. Erebus membuatnya takut. Bagaimana jika kondisi Evie tiba-tiba memburuk? Segalanya bisa menjadi serius jika saya tidak mengendalikan situasi. Kami tidak dapat mengambil risiko mencoba metode yang tidak dikonfirmasi untuk bekerja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita terus mencari? Tanya Dr. Erebus. Saya pikir kita harus terus mencari. Aku yakin banyak talenta terpendam pasti muncul setelah perubahan besar terjadi di dunia ini. Dewa Digital menjawab. Dr. Erebus segera menyetujuinya, memang. Kultivator kuno itu hanya muncul sekitar waktu ini, jadi saya yakin lebih banyak kekuatan akan muncul cepat atau lambat. Kita hanya perlu menemukan mereka ketika mereka melakukannya. Baiklah, mari kita mulai mencari. Aku bisa menjaga kondisi Evie tetap stabil untuk saat ini. Juga, pastikan kalian menemukan klan kuno itu. Saya harus menekan mereka untuk mendapatkan informasi dan kemungkinan petunjuk. Kita tidak boleh meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Levi telah merencanakan untuk memburu klan kuno dan membunuh mereka semua setelah Forlevia dirawat. Namun,
Karena mereka terbukti berguna, Levi memutuskan untuk menangkap mereka dan membawanya kepadanya. Dewa Digital, mulailah mencari keberadaan orang-orang itu. Saya akan mengikuti Mergarison dalam mencari solusi, perintah Dr. Erebus. Dengan itu, Dr. Erebus dan Levi mulai mencari solusi. Pemberhentian pertama mereka adalah Spawnia yang cukup dekat dengan Zarain. Namun, mereka berdua dikepung begitu mereka tiba di Spawnia. Ternyata, orang-orang di sana sangat siap untuk kedatangan mereka. Bersambung.